Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allah Ta'ala bil Qur'ani ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Alhamdulillah para jamaah sekalian, jamaah salat tarawih yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah menginjak malam yang ke-14 ya. Ya. Alhamdulillah berarti masa-masa yang 13 ataupun masa-masa rahmat, karena di bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah. 10 hari pertama adalah rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, orang yang betul-betul dia memaknai dan melaksanakan saum dan qiyam Ramadan imanan wa ihtisaban. Makna rahmat itu apa? Coba. Kalau rahmat itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu namanya kasih sayang. Maknanya bulan Ramadan ini ya. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kasih sayang. Maknanya apa? Maknanya Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Kemudian dilanjutkan apa? Setelah ada rasa kasih sayang Allah sama hambanya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka yang ke-14, yang ke-13 hari yang telah kita lalui yang kemarin ini, apakah kita sudah bisa mengambil hikmah daripada rahmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita? Tentunya di bulan Ramadan ini ya, alhamdulillah masjid kita ya, Masjid Al-Muntadid selalu penuh ya, meskipun dalam minggu-minggu ini ya, satu minggu ini shopnya agak maju. Tapi alhamdulillah kita semua yang ada di sini masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai detik ini ya, sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Meskipun ada juga di antara kita yang awal-awalnya itu masya Allah semangatnya menggebu-gebu. Ibaratnya sebelum Ramadan itu ya, sebelum Ramadan itu ada pengumuman di toko-toko itu, wahai para konsumen, wahai para pelanggan, toko ini akan dibuka diskon besar-besaran ya. Toko itu kalau urusan dunia ya, masya Allah, orang akan berebutan, sisian bilangnya gitu, sisian bahkan sampai jorok-jorokan ya. Seperti halnya kalau di luar sana ya, kalau di sini alhamdulillah enggak pembagian makan atau pembagian sembako ya. Kalau di luar itu yang notabene-nya dalam tanda kutip ya, itu hanya sekedar ngambil minyak goreng aja, padahal itu beli itu sampai desak-desakan. Nah ini kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan dispensasi, diskon ataupun bonus yang besar oleh Allah, kok malah lirit ya. Pertamanya bergutuk, wabah kok seolah-olah kalau dipikir-pikir kadang-kadang wah masjid ini tidak cukup ini, tidak cukup. Kenapa? Karena menampung segini banyaknya. Kadang-kadang berpikiran seperti itu. Wah ini nanti masjidnya awal Ramadan itu tidak cukup ya. Tapi alhamdulillah ya lama-lama jadi cukup. Kenapa? Karena ada penyaringan gitu ya.
ada tamfiz, kalau dalam bahasa Arabnya ada tamfiz, ya. Istilahnya kalau dalam apa namanya, dalam olimpiade pertandingan, ya, itu ana sing birit, ana sing birit, ana sing birit. Lah, alhamdulillah kita semua masih diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa rutin melaksanakan sholat jamaah, ya. Kemudian sholat dilanjutkan dengan sholat tarawih, kemudian dilanjutkan dengan dengan baca Al-Quran tadarus, ya. Nah ini Masya Allah ya, momen-momen bulan Ramadan ini, ya, momen-momen kita sangat semangat untuk membaca Al-Quran, ya. Yang biasanya ya dari paling bacanya 1 ayat, bahkan tidak. Ini 1 hari bisa 1 juz, bahkan 2 juz. Kemarin ada teman itu cerita sama saya, ya Allah Pak, saya merasakan gini loh, baca Al-Quran 3 juz sekali duduk sampai bengoren, ya Masya Allah. Berarti apa? Itu nikmat sekali bacaan Al-Qurannya. Kalau makanya nanti kalau seandainya saudara-saudara kita yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang tartil, ya, kita dengarkan dengan baik-baik. Ini cerita sama saya sampai bengoren. Bengoren ini kayak apa ya istilahnya? Kami sol-solan gitu kalau ngomong. Kami sol-solan, ya. Ya karena saking cintanya dengan Al-Quran. Kenapa? Kalau kita selalu untuk membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran dan memahaminya, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran itu sendiri. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Apa ilmu umum tidak perlu, bagus sudah, tapi harus ada skala prioritas amal, ya, skala prioritas pekerjaan, skala prioritas pelajaran yang harus kita pelajari, ya. Banyak sekali di antara kita hanya sekedar belajar ilmu umum tanpa dia didasari dengan ilmu agama. Bahkan ada satu makalah oleh seorang kiai, guru saya itu pernah bilang begini, berjuta-juta atau bermiliar-miliar biaya yang kamu berikan untuk mendidik anak dengan ilmu umum, kelak nanti di akhirat dia akan lari meninggalkan kalian. Tapi sebaliknya, jika kalian mempunyai anak, kalian didik dengan Al-Quran, ya, meskipun gratis, ya, dia nanti di akhirat akan mencari. Maknanya apa? Betapa pentingnya kita belajar Al-Quran. Maka saya mengajak kepada para jamaah semua, jamaah serta sekalian, mari kita sama-sama. Yang belum bisa membaca Al-Quran, mari kita belajar. Yang sudah bisa membaca Al-Quran, mari kita tingkatkan, ya. Karena apa? Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, ya. Karena dengan membaca Al-Quran dan memahaminya, kelak nanti di yaumul akhir akan menjadi syafaat atau penolong, ya, penolong. Jadi nanti bacaan Al-Quran yang telah kita bisa baca sekarang ini, ya, di dunia kita membaca, nanti di akhirat kita akan mendapatkan pertolongan dari bacaan yang telah kita baca bersama-sama. Insya Allah nanti di Al-Masjid Al-Muntadi kita sudah siapkan sebenarnya dari dulu, ya, bagi bapak-bapak yang ingin belajar Al-Quran, ingin belajar membaca dan melancarkan Al-Quran, nanti bisa menghubungi panitia atau daftar sama saya. Nanti saya carikan gurunya, gratis, tidak dipungut biaya, dan semua fasilitas di backup sama Masjid Al-Muntadi oleh bagian dakwah. Ya, ini perlu diperhatikan sekali. Kenapa? Karena kita sudah umur di atas 40 ini, sayang sekali kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, ya. Bacalah Al-Quran, karena dengan bacaan Al-Quran itulah kita akan mendapat keberkahan dari Al-Quran itu sendiri, ya. Betapa banyak, ya, anak-anak sekarang ini, alhamdulillah, ya,
TP anak-anak itu hampir sampai sekitar 250 ya. Itu di bulan Ramadan. Meskipun di luar bulan Ramadan nggak ada yang belajar baca Al-Quran ini, karena mereka rata-rata yang ada di sini itu sudah belajar di sekolah masing-masing. Bagi yang sekolah SDIT, ya. Tapi bagi yang tidak, alhamdulillah ya, di lingkungan kita ini, meskipun tidak belajar Al-Quran di masjid, tapi oleh orang tuanya dipanggilkan guru, dikursuskan. Karena betapa pentingnya kita belajar Al-Quran. Maka mari momen Ramadan ini marilah kita jadikan momen yang paling penting, yang penuh dengan keberkahan ini. Marilah kita betul-betul memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk memahami, membaca, mentadaburi Al-Quran. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan. Sudah lebih dari 10 menit. Kurang lebih mohon maaf. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.